Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 12420300002. Saya dari kelas 2B Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam tentang Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah merupakan kekhalifahan Islam Syiah Ismailiyah yang berdiri tahun 909 Masehi hingga 1171 Masehi. Dinasti Fatimiyah ini merupakan satu-satunya dinasti yang berhasil menyaingi dinasti Abbasiyah yang didominasi oleh orang-orang Sunni hingga mencapai lebih dari 2 abad. Dinasti Fatimiyah ini dalam penamaannya diambil dari salah satu putri Nabi yaitu Fatimah Az-Zahra, dan mereka menganggap bahwa mereka adalah keturunan dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib dari jalur Imam Ja'far As-Shadiq. Dinasti Fatimiyah ini tuh berawal atau didirikan oleh Said bin Husain yang lebih dikenal dengan Ubaidillah Al-Mahdi. Untuk mendirikan dinasti ini tuh berawal dari Said bin Husain berhasil mendoktrin atau mempropaganda orang-orang pada masa itu dan berhasil menarik dari orang-orang suku Barbar yang lebih dikucilkan oleh dinasti Aghlabiyah. Karena propagandanya yang berhasil dan dengan cara yang baik, akhirnya Said bin Husain berhasil meruntuhkan dominasi ataupun kekhalifahan dari dinasti Aghlabiyah yang pada masa itu dipimpin oleh Ziyadatullah II. Nah, karena kelengahannya dan berada di titik rendah ataupun di titik kemunduran dan kehancuran, pada akhirnya Ziyadatullah II itu harus terbunuh oleh pasukan dari Said bin Husain, dan akhirnya dinasti Aghlabiyah hancur dan berdirilah dinasti Fatimiyah. Pada tahun 969 Masehi, dinasti Fatimiyah mulai menunjukkan taring mereka sebagai salah satu dinasti Islam yang akan berjaya. Pada waktu itu, dinasti Fatimiyah berhasil menaklukkan dinasti Iqsidiyah di Mesir, yang mana dinasti Iqsidiyah ini itu merupakan dinasti di bawah naungan dinasti Abbasiyah yang diberi tugas untuk menjaga 3 kota suci umat Islam, yaitu Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Namun karena dinasti Iqsidiyah ini runtuh oleh dinasti Fatimiyah, maka otomatis 3 kota umat Islam tersebut berhasil dikuasai oleh dinasti Fatimiyah, yaitu Mekah, Madinah, dan Yerusalem. Nah, pada waktu itu akhirnya dinasti Fatimiyah memindahkan ibu kota kekhalifahan mereka yang awalnya berasal dari Tunisia dialihkan menjadi di Kairo, Mesir. Para sarjana dari barat mengakui bahwasanya dinasti Fatimiyah ini tuh merupakan dinasti yang sangat toleran terhadap umat Yahudi, Kristen, dan orang-orang Sunni. Namun ternyata kenyataannya berbeda. Mereka tidak terbuka untuk orang-orang Yahudi, Kristen, dan orang-orang Sunni. Mereka sering memaksa orang-orang Sunni untuk menyebutkan imam-imam mereka pada saat khutbah-khutbah Jumat. Bahkan salah satu pemicu dari perang salib, yaitu perang antara umat Islam dengan umat Kristen, itu berawal ataupun salah satu faktornya itu dari faktor berdirinya dinasti Fatimiyah atau faktor karena ketidaktoleranan dari dinasti Fatimiyah. Pada awal pemerintahannya memang dinasti Fatimiyah itu menjalankan suatu sikap toleransi. Namun seiring berjalannya waktu, dimulailah ketika kekhalifahan dipegang oleh Al-Hakim pada waktu itu, keintoleranan mereka itu mulai memuncak gitu. Karena pada waktu itu tuh Al-Hakim diangkat menjadi khalifah ataupun menjadi pemimpin dari dinasti Fatimiyah ini tuh di usia yang sangat terlalu muda gitu, di usia 11 tahun. Nah, berawal dari situ selanjutnya kekhalifahan dari dinasti Fatimiyah ini tuh
khalifahnya diangkat pada usia muda semua. Ada yang berusia 9 tahun, 16 tahun, bahkan salah satu khalifahnya diangkat pada usia 7 tahun. Itulah titik awal eh, kehancuran dari dinasti Fatimiyah. Namun kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja gitu. Bahwasanya dinasti Fatimiyah ini tuh memberikan salah satu dampak ataupun salah satu partisipasi dalam perkembangan peradaban Islam. Eh, Mari kita jelaskan gitu apa saja partisipasi ataupun dampak dari dinasti Fatimiyah ini tuh untuk perkembangan Islam di masa yang akan datang. Salah satu dampak dari berdirinya dinasti Fatimiyah terhadap perkembangan peradaban Islam di masa yang akan datang, yang paling berdampak sekali itu yaitu pembangunan Masjid Al-Azhar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang sudah kita kenal di sekarang ini. Nah, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir ini tuh pada awalnya itu merupakan tempat penyebaran ideologi Syiah Ismailiyah. Nah, di tempat itu awalnya hanya mengajarkan tentang ideologi Syiah. Namun seiring berjalannya waktu, daripada khalifah itu sendiri memerintahkan untuk mempelajari ilmu-ilmu lain seperti ilmu filsafat, ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lainnya untuk eh, memajukan peradaban dari dinasti Fatimiyah ini tuh. Mereka juga membangun salah satu lembaga keilmuan yang itu Baitul Hikmah ataupun Dar Al Hikmah sebagai pengganti dari Baitul Hikmah pada ataupun saingan dari Baitul Hikmah yang waktu itu dibakar oleh dinasti Mughal. Nah, itu partisipasi ataupun sumbangsih dari dinasti Fatimiyah ini terhadap peradaban Islam. Nah, karena apa? Salah satu dampak ini tuh sangat berefek sekali ke perkembangan Islam di masa sekarang gitu. Banyak sekali pembelajaran-pembelajaran ataupun keilmuan-keilmuan dan para ustadz-ustadz ataupun para guru yang berhasil lulus dari Universitas Al-Azhar Kairo ini. Nah, tidak menutup kemungkinan gitu kalau misalkan Universitas Al-Azhar ataupun lembaga pendidikan Al-Azhar ini tidak dibangun pada masa dinasti Fatimiyah, tidak mungkin gitu ada Universitas Al-Azhar pada hari ini. Tidak menutup kemungkinan. Nah, banyak sekali gitu sumbangsi dari dinasti Fatimiyah ini terhadap perkembangan peradaban Islam pada masa itu. Namun karena kita terlalu berpikiran negatif atau hanya melihat satu sisi saja, kita pasti berpendapat bahwasanya dinasti Fatimiyah ini tuh merupakan dinasti terburuk gitu. Kalau misalkan dilihat dari satu sisi saja. Namun kita tidak bisa menilai hanya dari satu sisi saja gitu. Kalau misalkan dinasti Fatimiyah pun punya partisipasi penting gitu dalam perkembangan peradaban Islam. Nah, kita lanjut beberapa perkembangannya gitu. Kalau misalkan eh, dinasti Fatimiyah itu mengalami perkembangan di bidang administrasi. Nah, pasti di bidang administrasi itu mereka mempunyai sistem yang sangat stabil untuk menstabilkan wilayah-wilayah kekuasaan mereka sehingga tidak terjadi pemberontakan. Namun ternyata meskipun di awalnya stabil karena tadi diceritakan bahwasanya pengangkatan khalifah yang di bawah umur itu karena kelabilannya pada usia waktu itu masih labil sehingga menimbulkan pemberontakan. Dan puncak yang menjadi titik buruknya dinasti Fatimiyah itu adalah ketika mereka kerjasama dengan Abu Thohir, yaitu salah satu pimpinan Syiah golongan lain, pada waktu itu mencuri Hajar Aswad dari Mekah dan menghancurkannya, lalu membantai itu berapa ribu jamaah haji, bahkan berapa ratus ribu jamaah haji pada waktu itu, sehingga perilaku tersebut dicap oleh Ibnu Katsir bahwasanya Abu Thohir dan orang-orang pada waktu itu merupakan orang-orang yang paling biadab gitu, karena yang pertama menculik Hajar Aswad gitu selama 20 tahun kurang lebih dan membantai jemaah haji yang sedang berhaji pada waktu itu. Nah, karena
kekhalifahan dipegang oleh orang-orang yang masih labil, orang-orang yang masih muda, maka disitulah awal mula hancurnya dinasti Fatimiyah. Pada waktu itu, karena desakan dari perang salib dari orang-orang Kristen, maka dinasti Fatimiyah itu mulai goncang. Lalu muncullah salah satu tokoh, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang khawatir Mekah, Madinah, dan Mesir ini tuh dikuasai oleh orang-orang Kristen, sehingga Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan dinasti Fatimiyah untuk mempertahankan 3 kota tersebut dan menghancurkan dinasti Fatimiyah, sehingga hancurlah dinasti Fatimiyah dan muncullah dinasti Ayyubiyah. Nah, dari situ kita bisa mengambil hikmah ataupun mengambil ibroh pembelajaran dari sejarah dinasti Fatimiyah, bahwasanya sesuatu yang kita anggap buruk, sesuatu yang kita anggap tidak baik, itu tuh tetap bisa menghasilkan sesuatu ataupun bisa menyumbangkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Kita tidak boleh menilai sesuatu hanya dari satu sisi saja, karena ketika kita menilai sesuatu dari hanya satu sisi saja, itu tuh akan menimbulkan sesuatu yang buruk gitu. Hanya selalu menimbulkan sesuatu yang buruk. Kita tidak memperhatikan sisi-sisi lain yang memberikan sisi positifnya. Dan jangan pernah kita eh, berprasangka gitu kepada sesuatu eh, bahwa itu buruk gitu. Padahal sesuatu itu baik untuk kita, dan jangan sampai kita menyangka sesuatu itu baik untuk kita tetapi ternyata buruk untuk kita, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Nah, dari situ kita mempelajari gitu kalau bahwasanya kita tidak bolehlah gitu menilai si A dari satu sisi saja gitu. Karena banyak sekali gitu sumbangsih terhadap peradaban Islam gitu. Terutama yang tadi disebutkan itu bahwasanya Universitas Al-Azhar Kairo ini tuh cikal bakalnya itu atau didirikannya itu pada dinasti Syiah. Dan itu sangat berefek sekali gitu pada eh, masa Islam, perkembangan Islam pada masa kini, berhasil mencetak para ulama-ulama. Nah, adapun prosesnya itu dijelaskan nanti bagaimana perubahan sistem pembelajaran di Universitas Al-Azhar itu dari awalnya Syiah menjadi aliran Sunni, itu dibahas di dinasti Ayyubiyah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.